Bagaimana jadinya jika sebuah kaum hidup dalam kemakmuran, tetapi justru tenggelam dalam kecurangan dan keserakahan? Inilah kisah Nabi Syuaib AS, seorang nabi yang diutus untuk memperbaiki moral dan kejujuran kaumnya yang telah rusak. Di sebuah negeri bernama Madian, masyarakatnya dikenal sebagai pedagang yang cerdas dan makmur. Mereka hidup dari aktivitas jual beli yang ramai, namun sayangnya, di balik kesuksesan itu, mereka melakukan banyak kecurangan. Timbangan dikurangi, ukuran dimanipulasi, dan kejujuran diabaikan demi keuntungan pribadi. Melihat kondisi tersebut, Allah mengutus Nabi Syuaib AS untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, beliau menyeru mereka untuk berlaku jujur, tidak mengurangi timbangan, dan meninggalkan perbuatan zalim. Nabi Syuaib tidak hanya menyampaikan peringatan, tetapi juga memberikan nasihat agar mereka hidup dengan adil dan penuh tanggung jawab. Namun, dakwah Nabi Syuaib tidak berjalan mudah. Kaumnya justru mengejek dan meremehkan beliau. Mereka merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki adalah bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Kesombongan dan ketamakan telah menutup hati mereka dari kebenaran. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita saat ini. Tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan bagaimana keserakahan bisa membawa kehancuran. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah Nabi Syuaib AS? Apa yang terjadi pada kaum yang terus menolak kebenaran? Setelah diutus oleh Allah, Nabi Syuaib AS mulai menyampaikan dakwahnya kepada kaum Madian dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Beliau tidak langsung menghardik atau memaksa, melainkan mengajak dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kecurangan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas perdagangan. Beliau berkata agar mereka menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi hak orang lain, serta tidak membuat kerusakan di muka bumi. Pesan ini sangat penting, karena pada saat itu, masyarakat Madian sudah terbiasa melakukan penipuan dalam jual beli. Mereka merasa hal itu wajar dan bahkan menganggapnya sebagai bagian dari kepandaian berdagang. Namun, ajakan Nabi Syuaib justru disambut dengan penolakan. Kaumnya mulai merasa terganggu dengan nasihat tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan dari kecurangan. Dengan nada mengejek, mereka berkata bahwa ajaran Nabi Syuaib aneh dan tidak masuk akal. Bahkan sebagian dari mereka menuduh beliau sebagai orang yang lemah dan tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, kaum Madian juga mulai menunjukkan sikap sombong. Mereka merasa kekayaan yang mereka miliki adalah bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka menolak untuk berubah dan tetap mempertahankan kebiasaan buruk mereka. Bahkan, mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya jika terus menyampaikan dakwah tersebut. Meski menghadapi penolakan, ejekan, dan ancaman, Nabi Syuaib tetap tegar. Beliau tidak berhenti berdakwah dan terus mengingatkan kaumnya akan akibat dari perbuatan mereka. Dengan penuh keyakinan, beliau menyampaikan bahwa jika mereka tidak berubah, maka azab Allah pasti akan datang. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan kebenaran. Namun, di balik itu semua, terdapat pelajaran besar tentang kesabaran, kejujuran, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, meskipun harus menghadapi penolakan dari banyak orang. Penolakan kaum Madian terhadap dakwah Nabi Syuaib AS semakin hari semakin keras. Jika sebelumnya mereka hanya mengejek dan meremehkan, kini sikap mereka berubah menjadi ancaman nyata. Mereka merasa bahwa ajaran Nabi Syuaib akan merusak kebiasaan dan keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Dengan penuh kesombongan, mereka berkata bahwa jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka beliau dan para pengikutnya akan diusir dari negeri mereka. Ancaman ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga menunjukkan betapa keras hati mereka dalam menolak kebenaran. Mereka lebih memilih mempertahankan kecurangan daripada hidup dalam kejujuran. Sebagian dari kaum Madian bahkan menantang Nabi Syuaib dengan nada sinis. Mereka berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami." Ucapan ini menunjukkan bahwa hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan keserakahan.
sehingga tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di tengah semua tekanan itu, Nabi Syuaib tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak pula membalas ancaman dengan kemarahan. Sebaliknya, beliau terus mengingatkan kaumnya dengan penuh kasih sayang, berharap masih ada di antara mereka yang mau kembali ke jalan yang benar. Nabi Syuaib juga menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan imbalan apapun dari dakwahnya. Beliau hanya ingin menyelamatkan kaumnya dari azab Allah yang pasti datang jika mereka terus berbuat zalim. Dengan penuh keyakinan, beliau menyerahkan segala urusan kepada Allah karena hanya Dialah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa menyampaikan kebenaran tidak selalu mudah. Terkadang, orang yang berbuat salah justru merasa benar dan menolak nasihat. Namun, seperti Nabi Syuaib, kita diajarkan untuk tetap sabar, tidak mudah menyerah, dan terus berpegang pada kebenaran, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman dari sekitar. Setelah berbagai penolakan dan ancaman dari kaumnya, Nabi Syuaib AS akhirnya menyampaikan peringatan terakhir dengan penuh kesungguhan. Beliau kembali mengingatkan kaum Madian agar segera meninggalkan kecurangan dalam timbangan, berhenti berbuat zolim, dan kembali menyembah Allah semata. Dengan suara yang tegas namun tetap penuh kasih, Nabi Syuaib berkata bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya merugikan sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Beliau mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada satupun yang bisa lolos dari keadilannya. Namun peringatan tersebut tetap tidak menggugah hati mereka. Kaum Madian justru semakin keras kepala. Mereka menganggap Nabi Syuaib hanya menakut-nakuti dan tidak percaya bahwa azab benar-benar akan datang. Bahkan, mereka kembali menantang dengan penuh kesombongan, meminta agar azab itu segera diturunkan jika benar adanya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda azab mulai terlihat. Udara di negeri Madian terasa semakin panas dan menyesakkan. Matahari bersinar dengan terik yang tidak biasa, membuat tanah menjadi kering dan gersang. Kaum Madian mulai merasakan ketidaknyamanan, namun mereka tetap tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Di tengah kondisi tersebut, mereka melihat awan gelap yang tampak meneduhkan di kejauhan. Dengan harapan mendapatkan kesejukan, mereka berkumpul di bawah awan itu, mengira bahwa itu adalah rahmat yang akan menurunkan hujan. Mereka merasa lega, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka datangi justru adalah awal dari azab yang telah lama diperingatkan. Sementara itu, Nabi Syuaib dan para pengikutnya telah bersiap. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, mereka menjauh dari kaum yang ingkar, karena mereka tahu bahwa janji Allah pasti akan terjadi. Kisah ini menjadi pengingat bahwa peringatan Allah sering datang sebelum azab diturunkan, namun banyak manusia yang mengabaikannya. Kesombongan dan keinginan duniawi seringkali menutup hati, hingga akhirnya penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Awan yang semula dianggap sebagai penyejuk oleh kaum Madian ternyata bukanlah rahmat, melainkan awal dari kehancuran. Di bawah langit yang mulai gelap, mereka berkumpul dengan harapan mendapatkan kesejukan dari panas yang menyengat. Namun, tanpa mereka sadari, itulah momen datangnya azab yang telah lama diperingatkan oleh Nabi Syuaib AS. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang, disertai suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Tanah mulai bergetar hebat, seakan-akan seluruh negeri Madian diguncang dari dalam. Kepanikan melanda. Mereka yang sebelumnya sombong kini mulai berteriak ketakutan, mencari perlindungan, namun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Petir menyambar dengan dahsyat, disertai suara ledakan yang memekakan telinga. Getaran gempa semakin kuat, meruntuhkan bangunan dan menghancurkan segala yang ada. Kaum Madian yang dulu hidup dalam kemewahan, kini tidak berdaya menghadapi kekuatan azab Allah. Dalam sekejap, negeri yang ramai dengan aktivitas perdagangan berubah menjadi tempat kehancuran dan keheningan. Mereka yang menolak kebenaran, yang terus melakukan kecurangan dan kesombongan, akhirnya merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka, karena azab Allah datang dengan keadilan yang sempurna. Sementara itu, Nabi Syuaib dan para pengikutnya diselamatkan.
Mereka telah menjauh sebelum azab itu turun, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Dengan penuh rasa syukur, mereka menyaksikan bagaimana janji Allah benar-benar terjadi. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kesombongan dan kezaliman akan membawa kehancuran. Tidak ada kekuatan, kekayaan, atau kepintaran yang bisa melindungi seseorang jika ia terus menolak kebenaran. Kisah kaum Madyan mengajarkan kita bahwa peringatan Allah bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Karena ketika manusia terus mengabaikan kebenaran, maka penyesalan yang datang di akhir tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Di tengah dahsyatnya azab yang menimpa kaum Madyan, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang beriman. Nabi Syuaib AS dan para pengikutnya telah lebih dahulu menjauh dari tempat tersebut, mengikuti perintah Allah dengan penuh keyakinan. Mereka diselamatkan dari kehancuran yang melanda, sementara kaum yang ingkar menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dengan hati yang penuh haru, Nabi Syuaib menyaksikan negeri yang dahulu ramai, kini berubah menjadi sunyi dan hancur. Bukan karena kebencian, tetapi karena keadilan Allah yang telah ditegakkan. Sebagai seorang nabi, beliau telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, menyampaikan kebenaran, memberi peringatan, dan mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Keselamatan Nabi Syuaib dan pengikutnya menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang beriman. Di saat yang sama, peristiwa ini juga menjadi pelajaran bahwa setiap peringatan yang datang dari Allah adalah bentuk kasih sayang, bukan sekedar ancaman. Namun, ketika peringatan itu terus diabaikan, maka azab pun menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ada hikmah besar yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, kejujuran adalah fondasi utama dalam kehidupan, terutama dalam urusan muamalah seperti perdagangan. Kecurangan mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya akan membawa kerugian yang besar. Kedua, kisah ini mengajarkan tentang kesabaran dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Syuaib tidak pernah menyerah, meskipun menghadapi ejekan dan ancaman. Ini menjadi teladan bahwa dalam kehidupan, kita harus tetap teguh pada prinsip kebenaran, meskipun tidak semua orang menerimanya. Ketiga, kita diingatkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kaum Madyan merasa bahwa kekayaan dan kekuasaan mereka cukup untuk melindungi diri, hingga akhirnya mereka lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar di atas segalanya. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Syuaib dan para pengikutnya melanjutkan hidup, membawa pelajaran berharga dari peristiwa tersebut. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jalan kebenaran mungkin tidak mudah, tetapi selalu membawa keselamatan. Kisah Nabi Syuaib AS bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi memiliki makna yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Apa yang terjadi pada kaum Madyan seakan menjadi cermin bagi kondisi manusia modern, terutama dalam hal kejujuran, keserakahan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Salah satu pelajaran paling penting adalah tentang kejujuran dalam bertransaksi. Di zaman sekarang, bentuk kecurangan tidak selalu terlihat seperti mengurangi timbangan, tetapi bisa berupa manipulasi data, penipuan, korupsi, hingga praktik bisnis yang tidak adil. Kisah ini mengingatkan bahwa sekecil apapun kecurangan, jika dilakukan terus-menerus, akan membawa dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, kita juga belajar tentang bahaya keserakahan. Kaum Madyan tidak miskin, justru mereka hidup dalam kemakmuran. Namun karena tidak pernah merasa cukup, mereka terus mencari keuntungan dengan cara yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan tanpa rasa syukur justru bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Pelajaran lainnya adalah tentang sikap terhadap nasihat dan kebenaran. Banyak orang saat ini yang sulit menerima kritik atau nasihat, apalagi jika itu mengganggu kenyamanan mereka. Kaum Madyan pun demikian. Mereka menolak kebenaran karena merasa sudah berada di posisi yang aman dan menguntungkan. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam berpegang pada prinsip. Nabi Syuaib tetap berdakwah meskipun ditolak, diejek, bahkan diancam. Ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak selalu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang tidak kalah penting,
kita diingatkan bahwa peringatan dalam hidup sering datang sebelum musibah terjadi. Bisa berupa kegagalan, kesulitan, atau tanda-tanda kecil lainnya. Jika kita mau merenung dan memperbaiki diri, maka kita bisa terhindar dari hal yang lebih buruk. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran mungkin terasa berat, tetapi selalu membawa keselamatan. Sedangkan kebatilan mungkin terlihat mudah dan menguntungkan, namun pada akhirnya akan membawa penyesalan. Kalau mau, aku bisa lanjut buat bagian 8, penegasan moral dan refleksi diri. Lebih menyentuh dan emosional, biar penonton makin relate dan tersentuh. Kisah Nabi Syuaib AS bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dalam hati. Apa yang terjadi pada kaum Madian seharusnya menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Sudahkah kita berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah tanpa sadar, kita pernah mengambil hak orang lain, meski dalam hal kecil? Seringkali manusia merasa aman selama tidak tertangkap atau tidak terlihat oleh orang lain. Padahal, Allah Maha melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di dalam hati. Kaum Madian pun dahulu merasa perbuatan mereka biasa saja, hingga akhirnya mereka lupa bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Refleksi terbesar dari kisah ini adalah tentang kejujuran dan integritas. Dalam dunia yang penuh persaingan, godaan untuk berbuat curang sangat besar. Namun, kisah Nabi Syuaib mengingatkan kita bahwa kejujuran mungkin terasa sulit di awal, tetapi membawa keberkahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, kecurangan mungkin terlihat menguntungkan, tetapi perlahan akan menghancurkan. Selain itu, kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana kita menyikapi nasihat. Apakah kita termasuk orang yang terbuka terhadap kebenaran, atau justru menolaknya karena merasa sudah benar? Kaum Madian menolak nasihat bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau berubah. Inilah yang menjadi awal dari kehancuran mereka. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Ketika seseorang merasa dirinya paling benar, paling kuat, dan tidak membutuhkan petunjuk, maka saat itulah ia mulai menjauh dari kebenaran. Saat ini, mungkin kita tidak menghadapi azab seperti kaum terdahulu, tetapi bukan berarti kita bebas dari peringatan. Setiap kesalahan yang kita lakukan bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar jika tidak segera diperbaiki. Maka dari itu, mari kita jadikan kisah ini sebagai momen untuk introspeksi diri. Perbaiki niat, jaga kejujuran, dan terus berusaha berada di jalan yang benar. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah harta atau kekuasaan, tetapi iman, kejujuran, dan amal baik yang kita lakukan. Kisah Nabi Syuaib AS adalah pengingat yang kuat bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kaum Madian telah memilih jalan yang salah. Mereka mengutamakan keuntungan dunia hingga melupakan nilai kebenaran. Dan pada akhirnya, pilihan itulah yang membawa mereka pada kehancuran. Coba bayangkan sejenak, jika kita berada di posisi mereka, apakah kita akan menerima nasihat dan berubah? Ataukah kita justru menolak karena merasa nyaman dengan apa yang kita miliki sekarang? Pertanyaan ini menjadi sangat penting, karena setiap manusia pasti akan diuji dengan pilihan antara kebenaran dan kepentingan pribadi. Seringkali kebenaran terasa berat. Menjadi jujur ketika orang lain curang, tetap berbuat baik ketika lingkungan tidak mendukung, atau menolak keuntungan yang tidak halal, semua itu membutuhkan keberanian. Namun, justru disitulah letak nilai seorang manusia di hadapan Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa waktu untuk berubah tidak selalu panjang. Kaum Madian telah diberi banyak peringatan, tetapi mereka terus menunda dan mengabaikannya. Hingga akhirnya, ketika azab datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Penyesalan pun tidak lagi berarti. Maka, sebelum semuanya terlambat, mari kita renungkan kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah benar-benar jujur dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam perkataan, dan dalam tindakan? Ataukah masih ada hal-hal kecil yang kita anggap sepele, padahal bisa menjadi awal dari kesalahan besar? Ingatlah, Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk kembali. Selama kita masih diberi waktu, selama nafas masih berhembus, pintu taubat selalu terbuka. Jangan menunggu sampai peringatan berubah menjadi penyesalan.
Kisah Nabi Syuaib bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan hidup kita hari ini. Dan pada akhirnya, kitalah yang menentukan. Apakah kita ingin berada di jalan keselamatan, atau justru mengikuti jejak kaum yang telah binasa? Kisah Nabi Syuaib AS mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Kaum Madian telah menjadi bukti bahwa keserakahan dan kecurangan, sekecil apapun, jika terus dilakukan, akan membawa pada kehancuran yang besar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu mudah untuk diterima, tetapi selalu membawa keselamatan. Sebaliknya, kebatilan mungkin terlihat menguntungkan, namun pada akhirnya hanya menyisakan penyesalan. Nabi Syuaib telah menunjukkan kepada kita arti kesabaran, keteguhan, dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi penolakan dan ancaman. Sekarang, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini, ataukah kita akan mengabaikannya seperti kaum terdahulu? Setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita mulai dari hal kecil, bersikap jujur, tidak merugikan orang lain, dan selalu berusaha berada di jalan yang benar. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah harta atau kekuasaan, tetapi amal baik yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan juga ke teman dan keluarga, karena satu kebaikan yang kamu sebarkan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.